Kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah yang terjadi di perang Uhud yang tidak bisa luput dari seorang beriman adalah kisah sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang menikah di hari Jumat malam. Menikah di hari Jumat malam. Dan perang Uhud terjadi di Sabtu pagi, di waktu duha. Hanzalah radhiyallahu anhu menikah malam itu, kemudian memang dia belum bergaul, dia belum menggauli istrinya. Dia sempat ikut berjamaah sholat subuh bersama Nabi SAW. Pada saat dia pulang, dia bergaul untuk menggauli istrinya, sehingga dia dalam keadaan junub. Baru saja dia selesai bergaul dengan istrinya, masih dalam keadaan junub, belum mandi, terdengar panggilan seruan dari utusan Nabi SAW kepada seluruh muslimin di Madinah, jihad, jihad. Dan panggilan seperti ini berarti wajib bagi laki-laki muslim untuk ikut. Maka dia pun tidak menunggu, langsung saja dia keluar dalam kondisi masih junub, bergabung dengan pasukan muslimin. Waktu bergabung dengan pasukan muslimin, salah satu korban di Uhud yang mati syahid. Sebenarnya bukan kita katakan korban ya, justru ini kemenangan. Karena hakikat dari seorang muslim ikut jihad adalah mati syahid. Kedua baru menang. Jadi dia tidak kenal namanya kalah. Kalau dia terbunuh itu target utamanya karena masuk surga tanpa hisab. Sementara kalau dia menang adalah target yang kedua. Hanzalah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dikaruniai oleh Allah syahadah, mati syahid. Waktu jenazahnya ditemukan setelah selesai perang Uhud, maka Nabi SAW waktu melihat ke arahnya mengalihkan pandangan matanya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Kenapa anda alihkan pandangan anda?" Ada dua riwayat. Yang pertama kata Nabi SAW, "Aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya." Riwayat yang lain adalah, "Aku melihat para malaikat memandikannya." Karena dia dalam keadaan junub, maka dimandikan oleh para malaikat sampai keluar julukannya Ghasilul Malaikah. Orang yang dimandikan langsung oleh malaikat. Dan di sini teman-teman sekalian pelajaran penting. Setiap kali ada janji Allah dan Rasulnya dari dalil Al-Quran dan Sunnah, setiap muslim tidak boleh ragu sedikit pun, apapun itu sifatnya, apapun. Allah dan Rasulnya bilang bersedekah itu pasti kaya, maka tidak boleh kita ganti dengan konsep yang lain. Tidak usah ragu sama sekali. Kalau orang mukmin memahami sebenarnya, dia kalau sedekah misalnya adalah sama dengan dia sedang investasi dan Allah balas minimal 10 kali. Apa yang membuat dia ragu melakukannya? Salah satu ciri khasnya sahabat di situ. Apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan benar, yang lain salah. Selesai urusannya. Enggak perlu lagi dinegosiasi. Allah Rasulnya bilang salah, haram haram, halal halal, kerjakan kerjakan, jangan kerjakan jangan kerjakan. Walaupun semua dunia, keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya benci, dia nggak peduli. Sudah semuanya diseberikan, seperti itulah kurang lebih. Dan ini terjadi pada Hanzalah. Bayangkan teman-teman kalau kita baru menikah seperti ini, dengan wanita yang dia cintai, dia menikah. Baru selesai hubungan biologis yang pertamanya dalam rumah tangga, belum sempat mandi junub, panggilan jihad. Kita nggak usah jauh-jauh bicara jihad. Antum sekarang kalau malam pertama, kira-kira subuh di masjid nggak? Hah? Ada yang tanya ke saya itu di pengajian, "Ustadz, apa hukumnya tidak sholat subuh di masjid kalau malam pertama?" Saya bilang dosa ini. Nggak ada udurnya. Tapi lihat Hanzalah bukan cuma sholat subuh, bukan ini jihad, pergi berperang, mati terbunuh. Padahal dia waktu masih dari hari pertama menikmati pernikahannya. Kalau pernikahan saja bisa ditinggalkan teman-teman, apalagi kalau cuma makanan, minuman, pekerjaan, pendidikan, semua ini nggak ada lagi. Kalau sudah ada seruan dari Allah dan Rasulnya. Ingat pesan saya tadi, setiap nasihat syar'i, agama yang datang masuk telinga kanan, diapakan? Tutup yang kuping kirinya ini, supaya jangan keluar. Ya. Jangan masuk sini keluar sini. Saya datang lagi bulan depan tanya lupa. Tapi kayaknya kalau kisah Hanzalah nggak lupa deh. Terutama yang laki-laki. Dan kisah mereka teman-teman, kisah para salihin, para salaful ummah yang sampai kepada kita ini bukan hanya sekedar untuk dikenang dan didengar ya. Tapi Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Ini loh ada orang sebelum kamu begini, disampaikan kisahnya ke kita. Ini 1400 tahun yang lalu ini. Sampai kepada kita di malam ini teman-teman di sini.
Dan itu saja, kita tidak menghadiri saja, kita bukan hamdalahnya. Kalau saya yakin teman-teman memiliki iman, merasa bergetar, luar biasa ya gitu. Padahal sudah 1400 tahun yang Allah sampaikan teman-teman, supaya kita sadar, oh ternyata yang janjikan Allah ini enggak salah, pasti benar. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Saya sarankan teman-teman kalau ikuti ceramah di YouTube, ada judul saya, ceramah saya itu judulnya, Hai Muslim, inilah pondasi agamamu. Saya bicara masalah keyakinan. Bagaimana itu harus ditanamkan dalam hati seseorang Muslim. Tidak boleh ragu sama sekali. Dan keyakinan terhadap apa yang Allah dan Rasul janjikan akan membuat ketenangan jiwa. Dan semua masalah dunia akan jadi kecil.